Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Alhamdulillah, ibu rahimani rahimakumullah sajakumullah. Kok di catatan kula ada PR ya? Ada PR untuk majelis taklim Rufaidah pertemuan terakhir tes bacaan sholat, dan artinya itu apa nih? Sebulan disuruh padahal materinya masih hadis ke-59 terakhir tentang kejujuran. Tapi kok tengi sore enten catatan tes bacaan sholat dan artinya apa nih? Iya, betul. Iftitah ya tidak lagi. Oh, wah, pun siap. Diacak gitu. Diacak waos iftitah terus artine ngoten ta? Siap? Kenapa muncul ini? Karena kita kemarin memberi kesimpulan di akhir hadis tentang kebarokahan ketika ada dua orang yang sedang mencari ridho dalam muamalah, maka muamalah terbaik ketika keduanya memberikan kejujuran dari hatinya. Kemutan boten yang bulan kemarin ikut uang jual beli itu, dua orang yang jual beli ketika akad, terus pas akad niku pun deal-dealan, tetapi di antara penjual dan pembeli ada yang hatinya itu tidak ikhlas, ridho, ya tidak ridho, maka di situ disebut sebagai bentuk ketidakjujuran. Ya, ngedumele barampung, ya, wis dal dinoku teng wingking, wah hotel siang nanti nyanyi ngantek, ya Allah. Nah, ngedumele sampai seperti itu kita disuruh latihan jujur. Lalu ketika sudah jujur, hatinya legowo, baru muncul ridho. Nah, kenapa kok bisa sampai ke bacaan sholat? Kita latihan jujur sama Allah. Selama ini sholatnya itu wis paham napa dereng? Nah, apa hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja? Coba bilang sama Allah, apa yang kita lantunkan itu sudah sesuai dengan apa yang ada di hati kita.
Jenengan ngelantunkan Allahumma ba'id baini wa baina, tetapi hatinya kingko muga-muga sing itu arisan aku. Berarti kan tidak cocok dengan apa yang dilantunkan. Nah, begitu toh? Ya. Kita coba ya. Pakai ta'awud. Mengke sing keri dhewe berhenti di beliau harus membaca iftitah dan artinya. Acak, saya mulai yang paling unik bajunya. Nah, ini lorek-lorek langsung dungluk niki. Ngantuk niki. Mulai dari ibu ta'awudnya nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siap Ibu? Nggih. Iftitah saja. Satu ini sukses, kita lanjut materi. Yuk. Yang lainnya apa? Boten diem bahasa Jawa. Krama napa? Mendel sedaya rumiyin. Monggo Ibu, bismillah. Artinya urip niki kepeane. Nggih. Niki maksudnya kita mau belajar amal soleh yang terbaik, tetapi pondasi utamanya kita tidak paham. Kalau dalam bahasa apa nggih, orang-orang sufi itu pondasi utamanya itu kecekel. Jenengan jangan cemburu dengan orang Arab. Wah, yo penak banget orang Arab kok mudeng kabeh lho. Lah, wong ya qadarullah kita diturunkan di sini, dilahirkan di Indonesia. Malah mungkin wallahu a'lam bisawab pahala kita tuh lebih banyak dan berlipat ganda loh. Wes iso mudeng bahasa Arab, minimal bahasa langit yang kita baca cukup di waktu sholat saja. Makanya Allah tuh perintahkan sungguh-sungguh berulang-ulang di beberapa surah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. La kabiratun illa 'alal khashi'in. Terus lagi ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Lah terus yang dimaksud sabar itu yang gimana ibu-ibu? Apa sabar tak sholat sih? Sabar. Oh enggak, ternyata di dalamnya itu ada kejujuran, ada keikhlasan, ada tumakninah, ada kesadaran yang habis ini akan kita bahas dalam bab muraqabah. Ada merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau kita memperbanyak amalan-amalan sekunder atau yang kita sebut sunnah-sunnah yang melengkapi wajib, tapi ternyata yang wajib tidak pernah bertambah kualitasnya, itu kan jadi masalah. Gitu ibu-ibu. Jenengan bertanya kepada kula, Ustaz, amalan bulan Dzulhijjah merampung, Muharram napa Ustaz? Puasa Asyura, sebagian puasa Tasu'a, banyak puasa Senin Kemis karena ini masih bulan kurung. Terus sabar, sedekah, wah semua digiatkan. Tiap pagi ikut subuh barokah, pengajian dioyak sana sini ikut pengajian. Terus banyak kegiatan yang berbau ta'awun. Tapi sholat subuhnya mepet duha terus ya memperbanyak amalan-amalan yang keren-keren tetapi tidak mau memperbaiki yang pertama dulu, wasta'inu bis-sabri was-shalah.
kunci dari segala kebaikan yang kata Allah, jika pengorbanan di satu kebaikan ini baik, sempurna, maka semua amal yang lain juga ikut baik. Gitu ya ibu-ibu ya. Sekali lagi kalau sampaikan, takutnya kalau ke jamaah semakin kurang, boro-boro setiap awal pengajian ditakoki bacaan sholat. Tapi kami bentuk keseriusan kita kepada Allah ya sholat itu. Ya, begitu ya ibu-ibu ya. Ini pulau hapus, pulau orek-orek. Jadi ini benar-benar ditakan tang letakan malih. Sah nggih, pun boten sawet tinggi. Sampaikan ke ibu-ibu yang hari ini pamit. Ternyata orang ditakoki siji-siji. Latihanlah jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibalik-balik. Jangan menganggap kita itu cukup amal solehnya. Wis cukup insya Allah masuk surga. Jangan. Apalagi kok menganggap Allah Maha Tahu apa bila kita sedang melakukan amal-amal solih. Allah tahu kok kita itu begini tuh Allah tahu. Ya, saya menjawabnya ya Allah tahu nek panjenengan iki ora mudengan karo bacaan sholat. Ya Allah tahu. Makanya ayo ditingkatkan. Eman kalau sampai berpuluh-puluh tahun sholat ternyata yang panjenengan pahami itu cuma Allahu Akbar, baru ikhlas ilah, dan terus sing dimaknai khasiin menjadi bagian dari orang-orang yang khusyuk akan. Ternyata khusyuk yang bisa kita kejar levelnya khusyuk ketika kita tumaknina mengetahui apa yang kita panjatkan sama Allah. Makanya kalau ibu-ibu doa pakai bahasa Indonesia kita khusyuk, mudeng karepe doa urusan dunia. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Niki kula ulang-ulang terus Al-Baqarah ayat 200. Nek awake dhewe dunya bab akhirat niku nganggo bahasa Arab tapi ra mudeng ini. Tapi nek wancine doa angsuran, doa SPP, doa listrik, kan jenengan dongane kalau bahasa Indonesia. Ayo bahasa Arab listrik nopo? Bahasa Arab SPP, bahasa Arab NMEC ya, NMEC. Iya. Kan ya paham tau maksud saya Bu ya. Lah kok pas urusannya akhirat kita tidak jujur sama Allah. Panjenengan pengen dapat akhirat yang terbaik boten? Ya minta dong. Berulang-ulang toh dalam mukadimah kami sampaikan kalau doa sama Allah wedi boten model bahasa Arab boleh pakai bahasa Indonesia urusan akhirat. Kaya toh ya Allah mbok kula besok di jannah ketemu kali Rasulullah. Boleh tak? Ya Allah mbok rumah kula sak komplek kali rumahnya Nabi. Walaupun kita angel. Ya Allah mbok kula meninggalnya pas pengajian, kula meninggalnya pas sujud, itu kan minta. Kalau panjenengan dan kula tidak pernah minta urusan akhirat ya berarti umum. Seperti ketika kita membahas hadis kemarin, kalau 24 jam dalam satu hari jenengan dekat sama Allah itu ber 5 menit dalam satu waktu, 5 menit kali 5 waktu 25 menit. Tanya pertanyaannya, yang masuk golongan khosiin dari 25 menit itu berapa menit? Nah, Allahu Akbar ini pirang detik? 1 detik ya. Berarti mungkin kalau Allahu Akbar ping 30 berapa berarti jadi? Banget ya pokoknya. Ya berarti berapa kali kan saja itu 1 detik kali berapa kali kita takbir. Yang lain mungkin kita belum masuk golongan khosyi. Ya Bu ya. Bismillah insyaallah nggih. Tapi ya gurmono meneh kok mundur pengajian ya lali meneh. Orangnya saya buka Google meneh. Enten tapi bukan pengajian ini, bukan majelis ini, majelis lebih khusus ya karena pengajiannya itu buku bacaan sholat yang kami susun ya, bukunya tipis kecil, wis 3 tahunan, urung rampung, balik nih istitah meneh. Alasannya ada anggota baru Ustaz mulai dari awal. Sing lama udah belum ya 3 tahun. 3 kali Ramadan coba.
buku itu tidak khatam-khatam dihafalkan. Coba. Tapi itu katanya ini sholat yang terbaik, tapi orang di tingkat-tingkat itu. Masuk akal dak? Kerasa mboten iki? Kesindir mboten? Lah iya ngono kok ya mboten majelis taklim tok. Mungkin ketemu sasi karo ya kesindir mboten kesindir. Ya wis lagu. Pun rampung pun kalau aku sah. Ya kita lanjut bab yang kelima, Riyadhus Shalihin, tentang pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa singkatnya ihsan. Kalau panjenengan nanti yang punya kitabnya di awal bab pertama tentang niat tulus ikhlas karena Allah, lalu ada hadis berikutnya yang membahas tentang kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Nanti beliau menceritakan tentang iman, Islam, dan ihsan. Tetapi yang menjawab dan bertanya adalah malaikat Jibril yang saat itu menampakkan diri menjelma menjadi seorang laki-laki yang bersih, ganteng, rambutnya hitam, pakaiannya putih. Kalau orang zaman dulu, ibu-ibu, jenengan ngerasake sebelum muncul Google Map, sebelum enten teknologi, kita kalau dolan teng luar kota yang belum pernah ke sana, tanglete ke siapa? Menungso, gitu. Orang yang kita temui warung kelontong, dodol bensin eceran, atau bapak-bapak lewat kita cegat, Bapak ngapunten tanglet, gilene Pak Joko niku pundi nggih? Wah, saya tebing. Niki bukan saya ketemu orang jembatan, kira-kira 5 kilo niku wong desa zaman dulu niku apa? Antar dusunnya kenal. Betul ya? Saiki gur antar kamera kenal. Loh bedanya itu. Dan dulu ketika Umar bin Khattab mikir, iki sapa? Kok orang kenal? Padahal wilayah Madinah itu dikuasai oleh Muslim dan para sahabat kenal semua dengan orang-orang yang datang di majelisnya Nabi. Nek iki wong ado kudune reget. Zaman dulu ora enek mobil AC, durung enek cuci muka sing cepet ya, tisu basah ora enek. Pokoke nek dudu wong Madinah kudune rada uncel lah. Tapi kok ini datang-datang nggak ada yang kenal, bajunya bersih, putih, ganteng, rapi, rambutnya hitam. Siapa? Pertanyaan para sahabat begitu. Tetapi Nabi dan malaikat Jibril menerangkan salah satunya tentang ihsan. Jika kalian itu melakukan amal kebaikan, maka berusahalah melihat Allah, terutama bab sholat. Tetapi kalau tidak bisa, yakinlah Allah pasti melihat kita. Nek panjenengan dilihat oleh Allah Ta'ala, perumpamaannya jenengan dilihat oleh manusia saja, amalnya bagaimana? Jenengan sholat duha di sini saat direnge panitia dan jamaah yang lain datang, sholatnya berikut. Terus anak koncone jejeri, halo Bu, sholat ya? Terus jenengan sholatnya piye? Jadi nek sing wong anu nganyelke ya, wis sholatnya dadi walaupun kok cepet balen ini. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ben ketok suwi. Iki sing nganyelke ibu kan boten apa eneke nggih. Karena sholat yang dikhususkan diniatkan untuk Allah akan menjadi syirik kecil ketika panjenengan seneng sholatnya ditonton oleh manusia. Lalu amalan yang lain ikut, seneng sedekahnya ditonton oleh manusia, seneng umrohnya ditonton manusia, seneng pengajiannya dipuji oleh manusia. Masya Allah, ibu kok pengajian terus. Pulau deh ya segini bilang. Makanya ketakwaan itu milik Allah dan panjenengan. Takwa itu tidak bisa disombongkan. Gelar yang luar biasa itu takwa. Jenengan dan niki damel status ya Bu. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kok aku jadi wong takwa banget ya. Wah. Dihujat sama majelis taklim, rawani jenengan paling masalah dunia, ujub, riya, sombong kan gitu.
Makanya kalau amalan itu yakin dilihat Allah, insya Allah ikhlas. Ya, yang kedua kita mencari ridho, berarti ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Kalau sudah tercemar sedikit dengan kemuliaan manusia, maka efeknya muspro, ya wis Allah kasihkan saja ke dunia, akhirat tidak dapat apa-apa. Nah, godaannya di situ kalau sedang beramal. Setan itu ngajak kepada orang-orang itu kan maksiat, melanggar perintah Allah, kufur, ya orang sah sholat, wis zakat, serasa. Tetapi ketika orang itu iman, kuat, ya dia menteles, astagfirullah, raiso, maka godaan berikutnya masuk ke dalam pintu ujung. Ayo sholat sing sregep, kamu tuh sregep. Pengajian terus, kamu tuh masya Allah solihah, kan begitu. Lama-lama dia berbangga-bangga diri kepada dirinya. Awalnya tidak masalah sebagai fitrah, setiap berbangga-bangga diri istighfar sama Allah. Aku futur ya Allah, aku fakir ilmu, ya astagfirullah. Awalnya begitu, tetapi bisikan setan selanjutnya apa? Membuat panjenengan itu merasa bagus, solihah. Lama-lama muncul merendahkan orang lain. Daikul karo kalimat, ya pintar aku lah. Aku kan rufaidah, masih sadar ratenanan kayak muncul, walaupun masih dalam hati. Akan menjadi sombong ketika sudah mulai mengkerdilkan manusia yang lain, muncul secara fisik. Jadi godaan setan itu masya Allah luar biasa. Oke, kita masuk kepada ayatnya surah Asy-Syu'ara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Siapa toh kalau yang melihat amal saleh kita ketika kita berdiri, ketika kita melakukan gerakan sholat dan kita berada di antara orang-orang yang sujud, maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita itu melaksanakan semua amalan, maka di dalam hadis-hadis yang akan kita bahas, yang dibahas pertama kali pasti bab sholat dulu. Lalu fase muraqabah, salah satu dari dua tingkatan ihsan. Asy-Syu'ara 218. Betul Bu ini? 218. Muraqabah yang menjadi bab kita bahas kita pada pagi hari ini adalah tingkatan-tingkatan di dalam ihsan. Tadi sudah kita sepakati, ihsan adalah seakan-akan kita melihat Allah. Jika tidak bisa, maka yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti melihat kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi dimanapun kita berada, mau bermaksiat untuk tidak diketahui oleh siapapun bisa. Dengan bermaksiat di tempat yang tersembunyi bisa. Kita minum khamr di pelosok orang yang tidak kenal, masuk kamar sendirian bisa. Tetapi dari surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kita bersembunyi, pasti Allah Maha mengetahui. Kita kiaskan dengan CCTV. Ketika CCTV itu bergerak-gerak, ada sekarang CCTV itu yang kalau ada gerakan dari benda yang di dekat CCTV itu nyala, atau gerak, atau disetting pakai suara. Assalamualaikum, bisa record terus dibuat keren-keren, harganya murah. Itu ketika maling mau masuk rumah, sepi, ya, dia merasa bisa longgar untuk mencuri, kan begitu. Buka gerbang, gidik bisa. Tiba-tiba CCTV-nya muruk ceklek, wah langsung kedandakan tuh itu. Padahal belum manusia yang melihat, baru alat. Jenengan bekerja di suatu perusahaan di dalam ruangan, ya, terus bekerja. Pas bekerja karo nyekel HP, karo ngobrol.
Ya, padahal ya tidak masalah sambil bekerja. Ngobrol tiba-tiba CCTV-nya muter-muter, motor langsung dek. Ini bosnya lagi nonton, bosnya sergap baca rame, terus duduknya jejak. Kita fokus merekam kan. Bingung itu kok diubah-ubah terus ya Allah. Jadi kita merasa diawasi terus menunjukkan yang baik apa yang buruk. Merasa diawasi maka kita menunjukkan yang baik. Wah saja mau ubah-ubah lagi ya Allah bosnya kok nonton terus gitu lagi. Wah rapi naik. Tiba-tiba ketuk pintu tukang elektronik teko. Assalamualaikum Pak. Kalau ditelepon bosnya kan dandani CCTV lah rusak. Oh kena rusak. Wah tiwas tenanan. Ini fitrah. Ternyata kalau kita itu selalu merasa diawasi, maka pinginnya dilihat baik. Masuk akal toh Bu? Berarti wong sing nganyelke suka beramal buruk, maksiat, berarti dia tidak merasa dilihat. Kalaupun dia merasa diawasi Allah, kuwi sik jenenge wong munafikun. Kita sebut Bani Israil itu tahu dia salah, tapi dia nekat. Sudah tahu itu salah, tapi jadi dilakoni. Orang yang tak dosanya lebih besar loh ya. Orang yang paham syariat tetapi dilanggar. Apalagi yang di depan sini ini loh Bu. Iki wani ngomong ngeten iki jenengan iya nih, tapi di luar kula lakoni. Medeni banget. Medeni banget. Terus ngomong orang untuk neko-neko, tidak boleh gini, tetapi di luar dilakukan. Ya, ngomong neng di ya, itu fitnah saya tidak bisa untuk ini, tetapi ternyata fakta dilakukan. Wih, dosanya lebih besar. Dan level ketakwaan itu juga berpengaruh ibu-ibu. Ngapunten, ketika ada orang yang bermaksiat dan yang bermaksiat itu tukang maksiat, orang memaklumi enggak? Jadi anak preman miso-miso. Asal kerja bulan lagi. Oh ya, ibu-ibu yang delok preman iki lha wong ya kaya ngono kok wong ya maklum. Tapi ketika jenengan tenggalan kula lewat asal kerja banget. Jadi kan iki mau ibal lho. Omongan ini mesti jadi masalah besar. Tahu ibu-ibu maksudnya? Semakin panjenengan takwa dan merasa takwa, seharusnya panjenengan merasa malu untuk berbuat buruk. Malu untuk maksiat. Itulah nikmatnya. Oh, kudune lho wis jilbaban ngeten iki sae syar'i, kudune jaga. Nggih, hati-hati. Tapi kalau ngantek enek wong maling ning Indomaret jilbab kudu salah jilbab. Ojo gawe playing victim, jangan bikin apa jenenge woyo to kuwi mending aku ora jilbaban ora nyolong. Loh, salah. Bukan begitu. Ini syariat. Pasti yang baik syariat, kalau ada salah orang. Gitu. Kita lanjutkan. Jadi secara khusus kita sepakat bahwasanya kita pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk. Ini sama ya, nanti Mujadilah, surah Ali Imran, semuanya masih sama memaknai ihsan. Pokoknya neng-nengsi Allah mengawasi. Kita sebut lagi surah Ali Imran, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, ayat 5. Kode bagi Allah tidak ada sesuatu pun, la yakhfa 'alaihi syai'un, tidak ada sesuatu pun fil ardi wala fis sama, yang tidak diketahui oleh Allah baik di atas bumi maupun di langit. Lagi di surah Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad, dan Allah Maha mengetahui, Maha mengawasi. Jadi ini penekanan dulu sebelum masuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Umar bin Khattab. Kita harus paham dulu dari dalil Quran saja sudah jelas perkara ihsan, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti melihat, mengetahui dan mencatat. Jangan dipikir secara akal manusia. Lah nek ngono kok dadak enek raqib dan atid mencatat amal baik dan amal buruk, itu wewenang Allah Azza wa Jalla.
Sifat Allah yang maha mengetahui tidak boleh dibenturkan dengan oh berarti Allah butuh bantuan Raqib dan Atid ya ben iso nyatet aku. Tidak bisa seperti itu. Ya ini perkara syariat yang harus kita yakini. Jenengan ameh mikir carane nyatet piye ya? Apa kaya ibu nek nyatet pengajian ngono kae? Wallahu a'lam. Ini perkara gaib yang kata Allah di dalam surah Al-Baqarah kudu diyakini oleh kita. Bahwasanya ada catatan-catatan amal yang nanti akan dibuka oleh Allah. Kalau ibu tidak percaya, sekarang saja ibu bisa mengetahui catatan panjenengan 10 tahun yang lalu dari Facebook. Ngerti-ngerti memori 10 tahun yang lalu. Oh, kita Bu. Ya Allah, aku jadi banget loh Pak. Oh, itu kita aja. Teknologi manusia biasa aja. Enggak, coba. Bahkan ada yang 20 tahun yang lalu loh coba. Cerita 20 tahun yang lalu bisa muncul lagi. Itu baru teknologi manusia. Coba kalau teknologi Allah. Panjenengan buka CCTV dengan yang harga mahal, storage-nya besar, bahkan dalam 1 bulan jenengan bisa puter itu. Ini sampai bisa melebu lagi. Ini Pak Kos Pak 5 menit yang lalu 5 menit sakit menungso iso. Apalagi Allah kan begitu. Ini teknologi yang bagi kita tidak masuk akal. Tetapi ternyata terbukti. Bu, mikir Bu. Tolong pahami untuk yang surah Al-Fajr ini ya. Kita maknai dengan akal pikiran kita semua. Coba bayangkan versi kita berpikirnya gampang. Gini, ibu-ibu kan banyak yang punya HP Bu. Ya, pernah merasakan tidak tahu tidak kalau foto video kakek memorinya kebak. Kebak kan mumet dhewe to. Piye iki? Oh iki yo penting iki. Oh jadi hapus iki iki fotonya pas ayu-ayu udah jadi hapus. Coba banyak memori yang ternyata di HP kita itu penuh, jelas penuh ya. Ibu bisa mikir kan? Ada teknologi manusia yang namanya YouTube, Facebook, Instagram dengan kualitas gambar yang jelas dan akunnya dipakai oleh miliaran orang di dunia. Semua tiap hari ngupload video, ngupload foto. Terus bang bayangin disimpan teng pundi niku. Lah jenengan duwe HP siji gur fotone awake dhewe kebak. Ini ada perusahaan dunia yang luar biasa, banyak orang tidak tahu. Tidak itu versi cloud. Cloud itu dalam bahasa kita kan awan. Ya apa disimpen teng awan tenan. Tetapi ada teknologi storage itu tempat penyimpanan yang bahasanya kita itu unlimited space. Bagi mereka itu mereka punya gudang yang mau disimpan oleh foto video miliaran orang dalam 1 hari pun aman. Buktinya jenengan buka YouTube ngetik apa saja keluar itu videonya. Kula buka video kula dulu banget ada di YouTube. Isen dewe. Coba ya aku biar nanti kita sendiri bayangkan ketika besok di yaumil mizan teknologi Allah sehebat apa coba. Lah manusia aja kerennya kayak gini loh Bu. Rekaman panjenengan dari 20 tahun lebih lalu aja masih bisa dikeluarkan lagi oleh kita sendiri. Apalagi Allah yang maha menciptakan kita. Teknologi yang pasti luar biasa itu. Betul ini Bu. Kalau panjenengan saja bisa membuat rekaman yang luar biasa, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat Bu? Allah karim. Jenjeng. Komporipun tesih murup. Nah, enten sing tesih murup setrikaan hati-hati Bu. Nek wis subuh-subuh niku memang harus pakai apa jenenge alarm. Wis mugi-mugi amanillah. Sendiri di rumah. Nggih. Nah berarti seperti itu nggih tanda-tanda yang sudah Allah berikan kepada kita. Seperti ibu ini jenenge Siti kata banget toh. Apa besok Allah panggil selevel itu? Siti ngadu kabeh. Oh dah. Setiap ruh punya DNA-nya masing-masing.
Setiap kita punya nama masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Nek tidak percaya, manusia saja sudah bisa membuktikan. Sidik jari panjenengan semua ini tidak ada yang sama. Masih tidak percaya tentang Allah Maha mengetahui? Ini buatan siapa ini? Manusia tidak bisa buat tuh. Uang saakeh ngene kok cetakane iso beda kabeh. Kok bisa? Kudunya minimal sak miliar ya Allah, kenapa ya iso beda kabeh? Gur beda ilmu sithik ngene wae beda kok. Allah hebat banget. DNA ku setiap orang punya karakteristik sendiri. Itu kalau bukan Allah yang menciptakan tidak bisa. Dan besok ketika dipanggil mah enteng banget lah. Iqbal sing ngendi ora usah mikir muncul. Kemarin anak-anak santri pesantren itu kumpul di aula di apa jenis ruang tamu asrama gurmeh bareng-bareng ngetik jenenge sing ketompo SNMPTN. Wi ngertos ra Bu niku jeneng kan ya iso padha ya sak Indonesia. Tetapi ada keunikan panitia memberikan nomor unik setiap orang beda-beda. Karena sing daftar ngantek jutaan, maka nomor unik itu ya 977.446. Berarti dari 1 juta saka angka siji ngantek 1 juta kan beda semua. Paham Ibu? Yo kan luar biasa. Saya dulu pas ijik demen-demen daftar CPNS. Dulu teknologinya belum sehebat sekarang. Lagi jeneng ngeklik Muhammad untuk dia Muhammad. Wah, deg-degan banget. Alhamdulillah jek metu. Iqbal, ijik akeh dia Iqbal. Ternyata jeneng Muhammad Iqbal iki kek. Lah bareng TANTO ngono wis ilang TikTok. Ora ketompo seleksi berikutnya dulu. Tapi ini contoh bahasanya teknologi manusia saja sudah sehebat itu, apalagi ketika kita membahas besok di akhirat panjenengan ditampilkan suwe banget itu versi kita. Ibu merasakan tidak tentang ihsan ini ketika ibu meninggal dunia? Mau apa? Pernah mikir nggak? Iya, coba bayangin yuk. 1 menit ya. Coba pertanyaan saya, ibu-ibu, nek panjenengan besok sedo, lalu mau ngapain? Ada yang kebayang? Medeni banget tuh Bu. Biasanya iso masak, pengajian, telok dilek anak, dilek putu, ya Allah iso WA nanti bar mati terus piye ya Allah. Islam mengajarkan kita itu untuk wala takhafu wala tahzanu. Kita dilarang untuk takut, jangan sedih ketika kamu dikabarkan dengan kematian. Karena bagi orang-orang yang beriman, kematian itu adalah pintu kebahagiaan. Ini dicatat dulu Bu. Minimal panjenengan sudah dijamin surga oleh Allah. Minimal. Kan wis dijamin loh Bu. Ini masuk surga semua enggak? Deg-degan toh. Harus yakin dulu. Yakin pakai off dulu. Yakin benar kita itu ahlul jannah. Udah yakin. Yang belum yakin itu kan transit atau tidak. Transit seorang untuk membersihkan dosa-dosa kita itu kudu transit orang kan NS kudu mangkat cepet seperti kilat sampai ke jannah. Ada yang merangkak pelan-pelan. Setiap kepleset sidik, kena kobongan sih, diresi itu soalnya. Atau ada yang tipikalnya dicapik langsung dimasukkan kepet, digugurkan dosa-dosanya dulu, baru boleh masuk jannah. Sehingga setelah masuk baru masuk ke surah Bayyinah. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Yakin dulu kita ahlul jannah. Insyaallah ya Bu ya. Ya tetapi tetap hati-hati. Makanya doa kita di dalam sholat adanya doa untuk terhindar dari neraka. Lah kenapa tidak ada Allahumma inni as'alukal jannah di dalam doa sholat?
karena panjenengan sudah dijamin masuk surga. Wala tamutunna illa wa antum. Yang penting ketika meninggal tetap dalam keadaan muslim. Bismillah, insya Allah yang berat itu di hisabnya. Cuman ketika mikir bab itu, yakin mawon seperti panjenengan tidur ibu-ibu. Latihan matinya itu ketika mau tidur. Anggaplah ibu itu mau meninggalnya aja tidur. Deg-degan tenang. Astagfirullah ya Allah, kok nek bablas meninggal piye? Nah kalau sudah tahu begitu kan jenengan siap-siapnya baik. Zikrullah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, wudu bersih-bersih badan, bajunya yang bagus, ojo daster sing baru masak, sisa tebet mas, sisa dibumba tak butuh rusik, jangan, takutnya tidurnya jenengan kebablas. Ya, makanya latihan kematian terbaik itu seperti tidur. Jenengan pas tidur tahu enggak sudah berapa jam tidur? Ngerti-ngerti nek pun wungu baru tahu, weh aku wis turu 5 jam waktune subuh. Bisa jadi orang yang beriman diberi kenikmatan usia ketika setelah dikuburkan seperti sabetan pedang. Al-waktu kasyayf. Waktu itu seperti layaknya sabetan pedang. Nah kalau tidak begitu, bagaimana sesepuh kita yang takwa, yang iman dulu, yang meninggal 100 tahun, 200 tahun yang lalu, sakit banget loh nunggu sampai yaumul kiamah. Lalu apa yang dilakukan Allah bagi mereka orang-orang yang beriman? Seperti kepada pemuda Kahfi. Tahu Bu? Yang ditidurkan oleh Allah. Dan mereka tidak tahu bahwasanya tidurnya itu lebih dari ratusan tahun. Tangi-tangi gur mikire iki wis awan. Awake dhewe turu kok ngantek awan luwe wetenge. Setelah keluar dari salah satu perwakilan baru tahu kita sudah melewati beberapa dekade penguasa dan penguasa sekarang bukan penguasa zalim lagi, penguasa yang taat kepada Allah. Al-waktu kasyayf. Panjenengan ditidurkan oleh Allah dengan nikmat, dilapangkan kuburnya, dan setiap amal jariah yang masuk membuat panjenengan nikmat. Tiba-tiba bangun sudah fase padang masyar. Cepat waktu itu. Kula punya saudari yang diopnam di PKU Muhammadiyah Solo, koma, cuma terjatuh dari sepeda, tok gitu tok, tetapi yang kena kepalanya. Terletak setelah di ronsen, di CT scan ada gumpalan darah yang menyumbat di area peredaran darah otak, dan dia koma sampai 9 hari. Pas tangi-tangi sudah selesai diobati, dia sadar siuman takone, aku pirang jam gini-gini. Tidak sadar, walaupun dia sudah tidur selama 9 hari. Enak banget kan? Tangi-tangi mikirnya gur pirang jam, padahal sing do nangis-nangis kuwi ngantek 9 dino. Dia yang sadar, orang-orang yang sadar masih di dunia adanya tipu muslihat saja. Wala'ib, lahun wala'ibun. Dunia itu pada dasarnya membuat kita itu foya-foya, memperlama keburukan di dunia dan tipu muslihat saja. Tetapi bagi orang yang sudah diberi Allah jalan, yaitu seperti itu waktu kasai. Ternyata 9 hari tidur pun dia bangun dikiranya baru beberapa jam saja. Jadi percaya tentang gaib kan ibu-ibu. Makanya kematian tidak perlu ditakuti, tetapi mulai dinikmati persiapannya. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, untuk kes ini sebelum masuk ke An Umar bin Khattab tentang ihsan, apa yang sudah ibu persiapkan tentang kematian supaya bisa dianggap betul-betul ihsan? Dan anak kan jawabnya, ngojo mati sik to tahan. Sing umur 40 ya jawabe padha. Sing umur 22 tahun 10 bulan ya padha, padahal kurang rong sasi. Pingine yo jek suwi. Lah, apa yang dipersiapkan ibu-ibu supaya seperti orang yang beriman diberi kenikmatan kuburnya? Deg-deg kita, Bu. Loh kok belum mantep terusan?
nothing tulus kalau bahasa dalam peperangan. Pokoknya orang masalah, saya sudah siap meninggal. Apa itu? Buana ya Bu ya. Kalau ya deg-degan loh tadi ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, medeni banget ya Allah. Tidak ada yang berani kalau nanti pada duhur malaikat Israel datang terus sampai ngomong. Loh kan ya ngono. Pak Tet awake dhewe gur ngene kita. Ora enek perubahan. Ada yang ikut di pengajian sebelumnya, ya Allah, umpami niki Rufaidah, Bunda Umi itu ngeidit sayuto ke panjenengan. Ini kalau di beberapa kali kalau ngomong ngeten ya, insya Allah bar niki disangoni sayuto ibu-ibu. Terus bulan depan kita akan piknik ke Turki gratis. Yes, bismillah. Nanti pengajian Rufaidah bersama kula kita pindah ke Hagia Sophia, masjid di Turki. Bareng-bareng ngeten iki Bu nggih. Umpami tenan. Wis entuk sangu, entuk tiket, iki mengke kundur wis dikei kepastian keberangkatan tanggal 20 Juli. Bismillah ya, kumpul bareng-bareng nggih naik pesawat. Pertanyaannya kepada panjenengan, kapan mulai siap-siap? Ya toh. Ya, iki kok mulai wis bingung kopere nek sing ndi yo, Pak. Ngerti kapan to? 20. Lho suwe yo ben siap kok. Saya wis digembok kopere, wis iki rampung lho Pak, coba unten-unten lho iki wis angkat. Aman Bu? Alhamdulillah. Bosan mboten? Alhamdulillah. Wis mulai nangis Ibu. Oke. Kita hari ini banyak contoh langsung ya. Masya Allah. Jadi urusan dunia wis siap-siap iso wonten niku lho. Disindir meneh. Kita kan perkara ihsan yang dibahas. Sholatnya kudu tenanan. Kan angel banget kan menghadirkan tenanan dalam sholat itu. Apalagi kalau ada uzur-uzur dunia. Ibu-ibu percaya enggak, umpami kalau meh sholat duhur, posisi saya itu sedang di boarding. Jadi saya mau berangkat ke Jakarta naik pesawat Garuda, regane sak yuta 200, tiketnya berangkat. Terus berangkatnya jam 12 kurang seperempat, adzan zuhur setengah rolas, terus boarding jam 11. Saya sudah masuk di boarding jam 11. Tiba-tiba adzan saya sholat. Allahu Akbar. Bismillah. Kepada seluruh penumpang Garuda, mungkin enggak saya sholatnya besben, telat pesawat orang-orang. Yang penting sholat itu tumak ini. Bismillah. Alhamdulillah. Sekali lagi kepada seluruh penumpang, apa boleh tetap tumanina. Ya. Ya menurut Ibu gimana? Makanya dunia itu memang dititipkan Allah kepada kita ketika itu memang butuh urgent, ada rusak di dalamnya. Wah nek sing kaya ngono keren banget ya. Wis ben kok pesawate tak kon midukne. Wah iya. Kuwi regane sak yuta luwih, Bu. Maklum ya. Wah maklum siji eman-eman iki acara penting nek andek telat itu dunia. Tetapi maklum Allah itu tentang kita perkara uzur seperti ini dimaklumi. Salatnya ning pesawat atau mungkin di jamak takhir sampai Jakarta. Makanya ada ketentuan syariat-syariat yang memudahkan kita untuk mencintai dunia. Tapi kata Allah jangan berlebih-lebihan gitu loh. Ngantek diberikan keringanan ben salatmu tetap nikmat orang kemusuh. Wis salat ning kono. Sampai Jakarta sholatlah ditakhir ben kamu tetap nikmat melaksanakan sholat ketemu kepada aku kata Allah. Kan sampai begitu Allah. Kuwi sing sak yuta Bu rada dimaklumi. Lagi perkara ihsan. Nek gur tiket kereta Solo Jogja iki piro? Pinten? 8.000. Kuwi murah apa larang? Murah banget apa ora?
Tapi kita berangkatnya nek kereta berangkat jam 7, nek sarang-sarang saking Masjid Al-Adin iki kudune jam 5. Ya, jam 6 malah. Setengah itu kita cedak datang Solo balapan, tapi yuk kita cek wedi. Wedi gara-gara pinten? 8.000. Mono ame sinau ihsan tenanan iki piye ta awake dhewe iki. Karo 8.000 iso ontime. Persiapane iso tangi sing iso adus yo cepet. Lambine sing iki kok lewate bareng wae aja lewat selamat hati tidak macet. Kita mikirnya sampai segitunya untuk 8.000. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla memberikan perintah kepada Nabiullah Muhammad SAW, lalu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ini perkara sing remeh-remeh, dudu wajib, tetapi imbalannya khairum minad dunya wa ma fiha. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Enek sing siap-siap 1 jam sebelumnya. Alarmnya disiapkan. Oh ya Allah ini nikmat. Saya kalau tonton yang masjid iki rupane iki lesu banget. Ngenteni iku mari rene sing energi kene meh mangkat numpak sepurune kene. Ora enak. Cocok klambine jek sarunge dilebokke, kaose dilebokke, ucel ngono kan. Ngono kok ihsan itu. Ini kita belum dalilnya loh Bu. Kita implementasi dalam kehidupan sehari-hari iki wis ngono ora. Jenengan ngaku ihsan sama Allah, merasa diawasi oleh Allah, tapi nek sholat nang omah ruku aja nganggo sing rada kuning-kuning apa ngono kae dudu ihsan. Lah jenengan pengajian tengah lele bajunya bagus-bagus kayak ngene iki kok masang bros suwe banget lho. Kurang dene sithik. Kok kurang tengah yo. Lah kok brosnya warnanya beda. Ganti meneh. Tapi kok ketemu Allah kok sak-sake dhewe lho. Masuk akal enggak ini? Lah makanya nek qala Muhammad akhbirni anil Islam, terus bareng ngono akhbirni anil Islam, mengko saya jelebihan to Bu awake dhewe. Entek itu dibahas. Belum tempat sholatnya, belum adab kita, belum durasinya. Ketika Allah suruh tumakninah, entek kita Bu. Malu bener sama Allah. Tadi kita bahas iftitah wis isim to kudune. Ternyata kita selama ini tidak menekankan makna, tapi nek wis rampung salate alhamdulillah. Ngrasake to Bu nek salat ning omah sok-sok lho Bu. Sok-sok ya ning jejere jek enek regetan, iki kumbahan reget. Salat ning jejere iki kita maklum. Tapi bareng nek moro sepuh meh teko, uang kamu dulu sih kan pakai uang ngawur Mas. Harusnya uang sing teko iki kamuliaan. Sing elek meneh. Kita nek ngomong kalian menungso iso cethu kaya ngeten iki. Bahkan jelas kol-kolan ibu nek ngrasane wong kok duwite cetha banget. Nggih bener. Mbak yakin nih omongannya dusta loh bengok. Ora deh, yakin. Ibu nek hibahnya apa ora alon-alon kok. Detail nanti diulang-ulang. Lah kok wancine curhat kali Allah kok sak-sake dhewe ngono kok mesti nang ihsan. Sing cilik-cilik cepene-cepene kita rubah dulu deh. Baru nanti pertemuan selanjutnya kita akan menekankan ben iso merasa dilihat Allah itu piye caranya, langkahnya bagaimana. Sekarang dirubah dulu yang masalah menurut kita sepele, zikir kita, bacaan kita tuh ya maklum dulu loh. Kita tuh mau ketemu rajanya di raja. Berulang kali kalau ada bosan, subhanallah, aja gur pertama tak sing cetok. Bareng sing 32-nya kuwi jenenge ora duwe adab. Alhamdulillah. Sekali lagi jenengan ngomong yakin ya yakin. Sama Allah ya subhanallah. Ini kecepele to. Bahkan ketika Nabi SAW melihat salah satu sahabatnya niku kok cepet-cepet mundur ya apa? Kok orang zikir sekali Allah? Lalu beliau menjawab, ya Rasulullah, ini pakaian yang saya pakai salat ini pakaian terbaik saya.
Kula mesake bojo kula sing salat ning omah nek mboten ngangge pakaian terbaiknya. Makanya saya bersegera pulang supaya istri saya juga bisa pakai pakaian terbaik ini coba. Nanti ijolan. Jenengan kelambi terbaik kan iya. Ruko terbaik berapa? Setiap Id anyar, kuning, hijau, pakai itu ruko terbaik. Tapi Allah Nabi nasihati, maka zikirnya bawalah dalam perjalanan pulang kamu. Jadi seandainya kita itu ada urusan dunia, Allah dan Rasul itu memaklumi coba. Ora apa-apa kowe kesusu rapat to bari salat. Bar salat kesusu metu anakmu to. Ora apa-apa tuh Allah bilangnya begitu. Tapi ya adabe di bawah. Saat kita jalan metu anak, saat kita menuju tempat rapat, kita tetap zikrullah sebagai bentuk adab kita sama Allah. Ihsannya dikeluarkan. Jadi ojo dipercepat. Aku merapat ya Allah ngapunten. Udahlah dibawa aja. Saat pakai sepatu masih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Naik motor alhamdulillah. Sampai kantor Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah, selesai. Berarti malah kita punya momen selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap lisan kita yang selalu berzikir berarti kita sedang merasa diawasi oleh Allah. Setiap lisan kita yang jauh dari zikir mungkin kita sedang melakukan dua amalan. Yang pertama laghu, sia-sia, yang kedua maksiat, dilaknat oleh Allah. Karena orang yang sedang bermaksiat dia tidak akan ingat kepada Allah Subhanahu pun jam sama lu ya. Maka Ibu, jadi kita nanti langsung membahas hadis yang pertama dari bab ihsan atau muraqabah atau pengawasan dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Cekap semanten, ada yang ditanyakan ibu-ibu? Cekap? Alhamdulillah, mungkin kita semua sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah semua hajat-hajat kebaikan, dan insya Allah kita tergolong menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.